Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka berinfak, orang-orang yang suka bersedekah. Di mana teman-teman, bahwa janji Allah kepada orang-orang yang suka berinfak, kepada orang-orang yang suka bersedekah itu sudah tertuang dalam surah Al-Fatir ayat 29 dan juga ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tajuratan lan tabur lituwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, maka secara sembunyi-sembunyi dan cara terang-terangan mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Allah juga akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan teman-teman, di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29 dan 30, di mana janji-janji Allah kepada orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah, di mana janji Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu perniagaan atau perdagangan yang nggak mungkin rugi. Benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi sudah berjanji, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka ini makna dari tijaratan lang tabur, perniagaan yang nggak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lang tabur, maka nggak mungkin infak kita itu membawa kita kerugian. Mustahil, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah nggak akan berkurang harta kita karena kita bersedekah. Janji Allah yang kedua yaitu yuwafiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalannya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan untuk mereka. Tidak akan pernah diberi balasan yang kurang dari hak mereka. Jika mereka berinfak dengan angka 1 saja misalkan, maka Allah itu akan membalasnya 700 kali lipat balasannya minimal. Jadi Allah itu akan menyempurnakan balasannya. Nggak mungkin Allah itu membalas 699 balasan. Maka Allah itu akan menyempurnakan 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu wayajidahum min fadlih,
dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah, karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik. Seperti apa bentuknya, dan ini tuh akan menjadi sesuatu kejutan untuk kita, yaitu bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, bisa berbentuk kemuliaan keluarga, bahkan bisa berbentuk ketenangan hati kita. Di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Maka dari itu salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan, kebaikan yang berlipat ganda itu adalah dengan infak fisabilillah sihran wa alaniyah. Infak secara sembunyi-sembunyi maupun infak secara terang-terangan. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen banget berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan yang nggak mungkin rugi, yang nggak akan pernah rugi. Dan buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, dan buat teman-teman semua yang ingin sekali, yang pengen banget ditambahkan karunia-Nya oleh Allah, maka mari mulai sekarang kita berinfak dengan menyisihkan harta kita, atau bisa juga kita membangun masjid, di mana masjid itu nanti kelaknya akan menjadi tempat, menjadi pusat dakwahnya anak-anak muda, di mana di situ banyak anak penghafal Al-Quran, di mana di situ banyak anak muda yang berhijrah, belajar agama, iktikaf, dan insya Allah itu tuh akan menjadi wafa, akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di dalam masjid itu setiap ada amal soleh, amal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan untuk orang yang sudah berinfak seperti membangun masjid tersebut. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan karunia lebih banyak lagi, karunia di balik semua yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang berinfak. Maka ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan dengan melakukan infak fisabilillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.